Halo, Assalamualaikum. Dengan saya Rizky Anwar. Saya berperan sebagai mahasiswa ilmu komunikasi yang tanggap dan peduli dengan keadaan lingkungan, akan mensosialisasikan kasus yang kita hadapi bersama, yakni pandemi virus corona atau COVID-19. Nah, apakah coronavirus dan COVID-19 itu? Berdasarkan sumber infeksiemerging.com, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Corona jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Lalu apa saja gejala dari COVID-19? Gejala pada umumnya berupa demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, dan juga sesak nafas. Namun ditemukan juga pasien yang tanpa memiliki gejala tersebut. Lalu seberapa bahaya dari COVID-19 ini? Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan seperti batuk, flu, sakit tenggorokan, demam, dan sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan. 1 dari 6 orang mungkin akan menderita sakit parah seperti sesak nafas. Walaupun angka kematiannya rendah, namun bagi orang-orang yang berusia lanjut dan orang-orang dalam kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit yang lebih parah. Dan bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut saat batuk dan bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, dan mulut atau segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ini ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Nah, itulah sebabnya mengapa kita perlu menjaga jarak. Perlu diingat, virus ini tidak dapat ditularkan melalui udara. Hingga saat ini, peneliti menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil dari saluran pernafasan. Dan siapa saja yang beresiko terinfeksi COVID-19? Orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin beresiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari belum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit, atau yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien tersebut. Mereka belum tahu kalau pasien tersebut terkena virus COVID-19. Inilah perbedaan gejala virus corona, influenza, dan pilek biasa. Jika virus corona, gejala gangguan pernafasan umum disertai demam, batuk kering, sesak nafas, dan kesulitan bernafas. Lalu influenza, demam tinggi hingga 40 derajat Celcius, mual, bisa disertai muntah, sebagian mengalami keluhan diare, menggigil, batuk, kelelahan, sakit kepala, mata kering, mengalami ruam, sakit tenggorokan, dan kesulitan bernafas. Lalu pilek biasa. Gejalanya yakni pilek atau hidung tersumbat, sakit tenggorokan, batuk, sedikit sakit tubuh dan persendian, sakit kepala ringan, bersin, demam ringan. Cara mencegah penularan coronavirus dapat dilakukan dengan cara seperti menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tetap prima, seperti berolahraga bersama keluarga dan makan makanan yang bergizi.
Selalu menjaga kebersihan diri dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan setelah dari luar rumah ataupun hendak makan. Ketika batuk dan bersin, etikanya menutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Ketika bepergian, hendaknya menggunakan masker, melakukan social distancing sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mengurangi kontak dengan orang lain. Berikut langkah-langkah mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Langkah awal pastinya basahi tangan terlebih dahulu dengan air, lalu tuang sabun pada telapak tangan secukupnya. Gosok kedua telapak tangan hingga merata. Setelah telapak tangan, gosok juga punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan telapak tangan kanan dan sebaliknya. Selanjutnya, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Gosok punggung jari dengan jari saling mengunci. Pindah ke ibu jari. Gosok ibu jari tangan kiri dengan ibu jari tangan kanan dalam genggaman dan mengusap punggung jari dan dilakukan sebaliknya. Lalu rapatkan kelima jari tangan kiri. Gosok memutar ke arah ibu jari tangan kanan dan sebaliknya. Setelah semua rangkaian selesai, bilas tangan dengan air hingga bersih. Keringkan tangan menggunakan tisu bersih, tutup keran air dengan tisu. Berikut Anda bisa mendapatkan media edukasi dan informasi serta situasi perkembangan COVID-19 dapat diakses melalui sedikit saran dari saya. Mari kita support orang-orang yang positif corona, ODP, EDP, terutama orang-orang yang positif corona. Mereka butuh support kita untuk sembuh. Jangan hakimi, jangan kucilkan, jangan cemooh orang-orang yang positif corona. Jika orang positif dihakimi, dicemooh, dikucilkan, itu akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Orang-orang yang merasa memiliki gejala akan enggan melapor karena takut diusir, takut dicemooh, takut dihakimi. Yang rugi kita semua. Virus akan makin sulit tidak terdeteksi. Menjaga jarak itu wajar, tapi kalau sampai mengusir itu sudah keterlaluan. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya, karena masalah ada pada virusnya, bukan orangnya. Jarak harus dilonggarkan, tapi persatuan harus dirapatkan. Teruntuk pasien positif corona yang meninggal dan jenazah ditolak oleh warga, berdasarkan info dari Kepala Departemen Kedokteran Forensik dan Mediko Legal RSU Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Edi Suyanto SPF SHMH, secara ilmiah, ilmu kedokteran, korban atau jenazah kemungkinan menularnya sudah tidak ada. Apalagi virus corona. Virus corona harus hidup pada inangnya. Inangnya sudah mati, virusnya juga ikut mati. Sama dengan HIV, AIDS, sama juga dengan H5N1 atau flu burung. Jangan tolak jenazah pasien corona. Mereka adalah korban. Mereka sudah sakit, diisolasi, jauh dengan keluarga, dan meninggal ditolak oleh masyarakat daerahnya. Kasihani mereka, kasihani keluarganya. Mari kita menjaga persatuan bangsa. Jangan karena corona Indonesia terpecah.